Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Selamat pagi. Salam properti Pancasila. Semangat, semangat, semangat. Sekarang kita mau menuju ke Bekasi Babelan, lanjutan ruko yang kita renovasi, ruko yang kita akan bikin menjadi ruko eksklusif komersil tapi ekonomis yang sangat luar biasa. Itulah yang pagi ini kita seperti biasa di Gading Serpong, mulai start yang kita jalankan, mulai start nanti kita jalan di jalan tol untuk menuju ruko Babelan, Jalan Raya Babelan, Bekasi Utara. Sangat luar biasa. Oke. Investasi adalah modal utama dari niat. Investasi ruko adalah investasi yang terbaik di antara investasi yang lain-lainnya. Kenapa? Karena investasi ruko adalah investasi berjangka panjang dan tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah bisa dalam sekejap berubah atau dalam sekejap bisa liquid, bisa cair. Oleh karena itu, investasi ruko adalah investasi yang sangat diidam-idamkan oleh setiap manusia, setiap insan, setiap orang yang ingin berusaha. Tanpa capek-capek, tanpa lelah-lelah, dia akan menanamkan uang dengan mengembangkan dengan cara membeli ruko, atau setelah dibeli dia dapat menyewakan ruko tersebut dengan nilai optimal harga di otonomi daerah masing-masing. Seperti contohnya ruko di tempat kami, yaitu Jalan Raya Babelan. Jalan Raya Babelan adalah jalan provinsi yang membelah dua kota, yaitu antara kota Jakarta Utara dengan kota Bekasi Utara. Ruko ini dibangun dengan 4 spesifikasi, 4 bagian, yaitu ruko pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ruko yang bisa menunjang dengan titik jalan strategis, berkomersial, berbenefit, dan bisa berinteraksi untuk para pebisnis dimanapun berada. Ruko yang sangat memadai, ruko yang bisa dimiliki kapan saja, dimanapun Anda berada, dengan nilai ekonomis tapi menghasilkan
Nina Anwiti yang komersial. Inilah dia ruko ekonomis komersial. Jangan lupa juga bisa dikatakan dengan nilai berbanding uang cair, uang liquid yang mudah digunakan dalam kehidupan setiap orang. Semuanya dapat dilihat dari bentuknya. Lihatlah kanopi-kanopinya yang berbentuk elegan, manis, anti bocor, anti slip. Mari kita berinvestasi dengan berbentuk ruko. Jual. Oke. Yakinkan terus di hatimu, hatiku kalau kita main investasi properti, ada beberapa hal bidang properti yang harus kita bahas. Yang pertama adalah investasi properti rumah. Rumah Anda udah pasti tahu bagaimana cara berinvestasi rumah. Yang kedua adalah investasi mall, kios mall adalah investasi yang berbentuk AGB, Aguna Bangunan, karena dia berada di atas bangunan milik orang lain. Yang ketiga adalah investasi ruko. Ruko adalah investasi komersial. Tetapi investasi ruko adalah investasi yang mempunyai modal yang sangat besar. Ada dua hal cara berinvestasi ruko. Yang di sini kita bahas adalah ruko. Investasi ruko adalah ada dua bagian, yaitu yang pertama adalah kita mempunyai uang yang cukup untuk memiliki ruko dengan membeli baik berbentuk KPR maupun berbentuk cash and carry. Hal kedua adalah investasi ruko yang berbentuk dari awal. Kita punya lahan, kita bangun, kemudian kita tata sendiri. Dan disinilah kita bahas sekarang adalah ruko yang kita bangun, kita tata sendiri. Kita mendesain ruko itu sedemikian rupa dan berkehendak atas milik kita sendiri. Kita bangun dengan rupa modifikasi atau tipe yang kita inginkan. Awal pertama adalah
kita bangun dulu di lahan yang kosong. Yang pertama adalah kita memenuhi surat-surat sertifikatnya secara legalitas. Yang kedua adalah kita bangun dengan gambar struktur yang kita inginkan. Struktur yang kita inginkan adalah awalnya adalah pertama adalah memasang pondasi bentuk dasar yang kita inginkan, seperti pemasangan pondasi batu kali dengan ukuran tipe yang kita kehendaki, dengan dibagi-bagi step dari awal ke kamar mandi, bahkan sampai dengan step bilik-bilik ruang tengah atau ruang tidur, kemudian lahan depan, lahan yang dipakai untuk usaha sendiri. Setelah pondasi batu kali, kemudian kita pemasangan dalam slup konstruksi besi yang kemudian diikuti dengan tiang-tiang slup dan slup atas dan slup bawah untuk memperkuat dinding yang akan dibentuk hingga sedemikian rupa konkret dan tidak akan terjadi, bahkan tidak akan terganggu dari musibah bencana alam seperti layaknya gempa bumi, angin topan, angin puyuh, dan beserta lainnya yang sama serupanya. Kemudian setelah itu kita mengadakan pemasangan batu bata buat dinding. Ada dua bentuk pemasangan dinding batu bata. Kita pakai batu bata merah atau batu bata putih yang disebut dengan hebel untuk penggunaan dinding yang berikutnya sampai konstruksi yang cukup digunakan. Setelah pemasangan dinding yang dibuat baik dari batu bata merah maupun batu hebel, kemudian diplester. Diplester adalah untuk memperkuat dinding-dinding, untuk memperkokoh. Kemudian dilapisin dengan acian semen. Acian semen adalah untuk lebih mengkonkretkan, mengkuatkan dinding-dinding dari getaran baik dari getaran mobil besar, truk kontainer, maupun getaran-getaran dari bencana alam seperti gempa bumi maupun angin topai badai atau angin puyuh. Setelah jadi aci, kemudian diadakan pengacian ulang untuk tiang-tiang pokok utama yang dari depan ke tiang kedua di tengah, minimal berjarak 3 meter. Kemudian tiang ketiga begitu juga berjarak 3 meter. Lebih pun nggak apa-apa, itu lebih bagus, lebih luas. Kemudian tiang keempat, setelah itu baru berikutnya tiang kelima, dan seterusnya muter sampai ke tiang-tiang kembali ke depan hingga dia mengikat dari konstruksi slup atas, slup besi slup yang dicor hingga dia mengikat
sampai ke tiang depan, tiang utama, dan kemudian memutar kembali mengikat tiang utama berikutnya. Kenapa demikian dilakukan? Karena semuanya itu menjaga hal-hal yang tidak dimungkinkan, seperti istilahnya force major, keadaan yang di luar dugaan, di luar jangkauan manusia. Setelah mengadakan ACI dari sebelumnya plaster, ACI tersebut diamplas supaya digunakan untuk memplamir pakai kompon agar mudah dalam hal pengecetan. Pengecetan itu biar gampang, licin, dan meresap, sehingga warna-warnanya jelas kelihatan tanpa ada dinding yang pecah-pecah, retak-retak karena kekeringan dari aci yang tidak merata. Acian itu akan menutupi dari retak-retak tersebut, dari dinding-dinding yang somplak, coak seperti ini. Dia akan menutupi rata, ditutupi oleh kompon pelamir yang kemudian ditiban oleh cat. Maka demikianlah pemasangan dinding beton konkrit dari ruko-ruko. Namun sebelum mengadakan pengecetan atau pengacian dinding ruko tersebut, harus diadakan pemasangan hubungan atap, yaitu plafon di atas hingga hubungan atas genteng maupun pemakaian dalam hal baja ringan, genteng baja ringan atau genteng dari genteng alam dari tanah liat atau genteng bermotif zaman sekarang. Setelah jadi hubungan atap, plafon, pemasangan di atas, kemudian dengan lanjut untuk pemasangan elemen-elemen listrik. Elemen listrik yaitu dari pemasangan meteran utama. Meteran utama dipasang atas permintaan pemilik ruko dengan terdaftar seberapa besar KWH tegangannya, umpamanya seperti 450 atau 900 atau 1300 dan lain-lainnya sesuai dengan keinginannya. Setelah itu baru pemasangan titik-titik stop kontak atau saklar atau titik pemasangan lampu gantung atau lampu tempel dan pemasangan di tempat-tempat ruang-ruang yang dibutuhkan. Itulah dalam hal investasi ruko, dalam hal untuk pembuatan sendiri dengan konstruksi sendiri, dengan keinginan sendiri. Salah satu teori yang perlu diutamakan adalah pemasangan dinding. Pemasangan dinding sebelum kita pasang bata atau hebel, maka sebelumnya kita harus menarik benang tarik lurus, kemudian kita timbang, kita lot
Kenapa demikian? Karena fungsinya load atau kita timbang tarik garis lurus itu berguna untuk supaya tembok tersebut tidak terjadi kemiringan. Kalau sudah terjadi kemiringan, maka oleh karena itu ruko tersebut tidak simetris. Itu yang mengakibatkan membuat dinding tersebut tidak tegak lurus, tidak 90 derajat. 1 mil dari bawah pondasi pemasangan batu bata atau hebel terjadi kemiringan, maka hingga sampai ke atap seluk cor atas, maka akan terjadi kemiringan lebih mencapai 15 cm. Kalau sudah terjadi itu, maka dinding tersebut akan terjadi kemiringan. Dan dinding tersebut maka akan condong seperti rubuh. Seperti doyong. Setelah itu maka kita menuju ke pemasangan keramik. Begitu juga pemasangan keramik. Pemasangan keramik pun harus ditimbang, ditarik garis lurus, hingga akan membuat simetris. Keramik yang akan dipilih adalah sesuai dengan keinginan si pemilik. Ada keramik yang berukuran 30, 40 cm, 60, 80 cm, dan seterusnya. Oleh karena itu, pemasangan keramik semennya harus padat agar tidak terjadi pengosongan di dalam atau di bawah keramik hingga yang membuatkan pecah atau retak keramik tersebut. Kemudian dari hasil timbang tarik benang lurus, maka nat-nat keramik itu akan terjadi simetris dan tidak akan terjadi besar kecil yang akibatnya merusak pandangan mata dan membuat pemasukan semen-semen untuk nat-natnya menjadi secara teratur dan sedemikian rupa hingga menjadi yang terbaik. Seterusnya kemudian kita pemasangan pintu ruko. Itu pun terjadi dari keinginan si pemilik. Ada pintu yang terbuat dari aluminium, ada pintu yang terbuat dari kayu. Pintu terbuat dari kayu pun ada dua, ada dari kayu meranti maupun kayu jati. Demikian juga untuk pemasangan berikutnya, pemakaian dari rolling gate. Rolling gate beda dengan rolling door. Bisa juga pemakaian rolling door, tapi lebih safety adalah rolling gate agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu salah satunya penggarongan, perampokan, pencurian. Kalau rolling gate ini sudah aman, sudah safety. Inilah dia. Dari tiang-tiangnya pun kita bisa dapat percaya, dan tidak mungkin akan terjadi pembongkaran dari manusia-manusia atau orang-orang jahat untuk membongkar atau memaling ruko yang dimiliki atau ruko yang disewa. Oke, demikian dulu sementara teori untuk properti pembuatan dari awal, dari dasar. Salam properti Cipro. Salam Cipro, salam properti Pancasila. Yes, yes, yes. Oke. Tak bisa berhenti untuk memandangmu. Pandanganku terus tertuju pada
Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih.